Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke video tutorial penggunaan alat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang cara penggunaan RTK internal radio pada Spectra Precision SP60. Apa saja yang harus disiapkan, kemudian bagaimana step-stepnya dan penggunaannya, kita akan bahas. Oke. Pertama, kita siapkan satu receiver atau satu GPS yang kita gunakan sebagai base. Kita siapkan dia sebagai base. Pertama, kita siapkan untuk Spectra Precision receiver SP60 nya. Kemudian kita pasang baterainya. Oke, kemudian untuk pemasangannya seperti ini, kita tekan. Selanjutnya kita pasang antena internal radio. Kita pasang di bagian sini. Nah, ini yang hitam ini adalah internal radionya. Yang bagian hitam ini adalah internal radio dari GPS Spectra Precision SP60. Untuk base, alat kita pasangkan di atas riba yang sudah kita pasang di tripod. Kita putar seperti ini. Kemudian kita nyalakan alat dengan cara kita tekan tombol power. Tahan sampai lampunya hidup. Oke, tinggal kita lepas sampai nanti lampunya yang lainnya ikut hidup. Setelah kita set base-nya, kemudian kita akan set rovernya, kita pasang di atas pole. Oke, tadi kita sudah set satu alat sebagai base, kemudian satu alat kita set lagi sebagai rover. Caranya sama dengan set base tadi. Pertama kita siapkan alatnya satu. Dan kita buka baterai, tutup baterainya, pemasangan baterai. Caranya sama seperti waktu kita set base-nya tadi. Kita tekan baterainya, kemudian kita pasangkan ke baterainya ke bagian bawah. Kita tekan lagi. Selanjutnya kita pasangkan antena internal radio. Cara seperti ini kita buka. Oke, setelah itu alat akan kita pasangkan ke pool. Oke, setelah tadi kita setting base-nya, kita setup pemasangan base, selanjutnya kita untuk setup pemasangan rover, yaitu menggunakan pool seperti ini. Poolnya kita sambungkan. Seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan GPS-nya. Nah, kita tinggal masukkan saja seperti ini. Nah, poolnya ini sudah didesain khusus untuk GPS Spectra SP60. Selain SP60 dia juga untuk SP80. Karena dia posisi antena radionya adalah di dalam pool seperti ini. Selanjutnya kita tinggal hidupkan powernya. Kita tekan tombol power sampai lampunya nyala. Oke, setelah itu kita tinggal melakukan setting dari controller. Oke, selanjutnya untuk setting RTK mode dengan menggunakan internal radio pada controller, pertama kita buka software Pro, yaitu kita klik icon terus pada pojok kiri bawah. Selanjutnya klik icon Survey Pro pada pojok kanan atas. Oke, pada tampilan awal software Survey Pro dibuka, yaitu dia akan muncul pada menu job. Untuk pada menu job ini kita bisa menggunakan job yang sudah ada atau bisa membuat baru. Pada video kali ini kita akan membuat job baru, yaitu dengan cara klik tombol new pada pojok kanan bawah. Kemudian pada kolom new job name isikan nama job sesuai dengan keinginan. Misal kita sesuaikan dengan job untuk kali ini, yaitu misal OS internal. Kemudian klik setting, yaitu pada pojok kanan bawah.
Nah, pada kemudian muncul tampilan seperti ini default saja ya, ini yang memberitahukan bahwa azimutnya yang kita pilih adalah north azimut, acuannya azimut, kemudian grid directionnya atau koordinatnya itu northeast atau YX, kemudian unit distance-nya yaitu meter untuk jarak, kemudian unit for angle atau untuk sudutnya yaitu derajat. Selanjutnya klik next pada pojok kanan bawah. Nah, dan pada tampilan ini kita default, tidak ada yang diubah, dan klik lagi next. Kemudian muncul pada menu select coordinate system. Nah, pada tampilan select coordinate system ini kita sesuaikan sistem koordinat apa yang akan kita gunakan. Misal di sini untuk region, nah, kita gunakan UTM yang biasa kita gunakan, atau di sini ada juga banyak pilihan-pilihan sistem koordinat yang lainnya. Untuk kali ini kita gunakan UTM. Kemudian zona untuk UTM-nya kita sesuaikan dengan zona di mana kita berada. Untuk kali ini saya menggunakan 48S karena posisi saya di sini. Atau jika kita klik di sini juga ada banyak pilihan datum-datum yang lainnya. Kita pakai datum BGS 1904. Untuk geoid ini kita bisa gunakan atau tidak sesuai kebutuhan, karena geoid ini adalah acuan untuk ketinggian atau vertikal. Nah, kalau kita gunakan, biasa kita yang akan gunakan adalah geoidnya adalah EGM 96 global. Nah, jika sudah semuanya sudah di setting, klik next lagi. Kemudian di sini tidak ada yang diubah. Pada enter first point ini tidak perlu di checklist, dan klik finish untuk mengakhiri pembuatan journey. Jika sudah pembuatan journey sudah dilakukan, kemudian kita klik di sini ada start survey. Klik start survey. Nah, di sini sudah ada nomor-nomor di sini seperti SP600061 base dan SP600686 buffer di sini, dengan artian bahwa controller ini sudah pernah dikoneksikan dengan alat SP60 dengan serial number 0061 dan serial number 0686. Jika belum pernah dikoneksikan Bluetooth-nya, itu bisa kita klik add receiver profile di sini. Nah, ini contohnya add receiver profile, dia akan mendeteksi. Kemudian klik modelnya di sini SP60. Nah, kemudian kita start di sini, dia akan mendeteksi Bluetooth yang terdekat dari controller. Di sini ada dua serial number Bluetooth yang terdetek, yaitu 090686 dan 340061. Serial number ini biasanya bisa kita lihat di bagian bawah alat GPS. Situ tertera berapa serial numbernya. Nah, misal sudah, di sini kita bisa pilih mana yang akan kita atur. Misal dua-duanya kita checklist, dua-duanya akan kita setting. Misal kita klik next selanjutnya. Maka di sini akan muncul pilihan ada SP600686 net. Net ini bisa digunakan kalau kita menggunakan mode course atau Android. Kemudian SP600686 buffer jika kita gunakan dia sebagai buffer, dan ada SP600686 base apabila kita gunakan dia, kita atur dia sebagai base. Nah, di sini saya akan setting untuk 0686-nya kita setting sebagai buffer. Kemudian untuk 0061-nya kita setting sebagai base. Setelah itu kita klik finish. Setelah sudah kita pairing, sudah kita sambungkan, tinggal kita setting untuk radionya. Misal tadi adalah 061 sebagai base-nya, kita klik. Kemudian di sini ada gambar setting, kita klik. Nah, di sini ada pengaturan setup tipenya, yaitu sebagai base. Elevation mass biasanya di sini diisikan antara 10 sampai 15. Bisa kita masukkan 15. Elevation mass yaitu adalah sudut penerimaan sinyal satelit. Kemudian pada correction ini kita bisa masukkan, biasanya yang sering digunakan adalah RTCM32.
Tapi bisa kita juga pilih atom atau atom compact atau atom super compact, yaitu khusus kalau kita gunakan antar alat spektra. Tapi kalau pada umumnya bisa kita pilih ATCM3 atau ATCM32. Untuk kali ini kita pilih ATCM 3.2. Station ID ini bisa dituliskan nomornya berapa, terserah. Dan transmit rate yaitu 1 second itu untuk transmitnya. Dan klik tanda panah ke kanan di sini. Nah, ini kita modem di sini kita untuk memilih mode radionya. Di sini ada pilihan internal XDL micro kalau kita menggunakan internal radio. Ada juga long range Bluetooth jika kita menggunakan Bluetooth. Kemudian ada ADL vented atau ADL Pro, ini apabila menggunakan external radio. Untuk kali ini kita akan menggunakan internal radio. Jadi kita pilih internal XDL micro. Kemudian klik configure. Klik configure di sini untuk setting radionya. Nah, di sini channel yang kita gunakan adalah 465.5. Kemudian sensitivity untuk base-nya itu kita atur low. Di sini ada low, ada high, ada medium. Kita untuk base-nya kita atur low. Untuk modenya yaitu transparent, scrambling-nya kita matikan, forward error correction-nya kita matikan. Untuk power-nya kita setting 2 watt yaitu yang paling tinggi. 2 watt. Repeater off. Nah, sudah kita checklist pada pojok kanan atas. Nah, jika sudah, kita centang lagi checklist. Kemudian kita klik connect untuk mengkoneksikan antara controller dengan alat. Nah, pada pojok kanan atas di sini ada lingkaran yang berputar. Ini dia sedang untuk reposisi, posisinya. Kita tunggu. Nah, kalau sudah gambarnya berubah seperti ini, dan kita atur di sini untuk measure to. Measure to itu untuk tipe tingginya. Jika tinggi alatnya itu kita dirikan di atas tripod atau statif, kita pilih slant. Tapi kalau alat kita letakkan di atas pole, kita pilih bottom. Nah, di sini kita pilih slant measure mount. Dan tingginya kita ukur. Di sini tinggi alatnya adalah 1.74. Kemudian di sini ada post processing recording interval. Ini bisa kita hidupkan atau kita matikan. Misal kita ingin menyimpan raw datanya sekalian, kita hidupkan. Tapi jika tidak, kita off-kan saja. Di sini ada pilihannya. Nah, misal kita ingin hidupkan atau untuk menyimpan raw datanya setiap 1 detik, kita pilih 1 detik. Kalau tidak, kita off-kan saja. Nah, kemudian klik next. Nah, di sini kita pilih yang base is set on a new job point. Nah, apabila kita sudah mempunyai titik koordinat, kita bisa pilih yang base is set on existing job point. Ya, jadi kita klik di sini, kemudian klik create new point jika kita sudah mempunyai koordinat di titik base-nya. Klik new point. Dan di sini masukkan nomor titiknya berapa, deskripsinya apa, kemudian di sini tipenya apa, kemudian pada location kita isikan koordinatnya berapa. Nah, untuk northingnya berapa, eastingnya berapa, elevasinya berapa, kemudian kalau sudah kita checklist. Itu apabila kita sudah mempunyai koordinat pada titik base-nya. Jika belum, ini kita tutup saja. Jika kita belum punya koordinat, klik base is set on a new job point. Nah, di sini maka dia akan merecord posisi koordinat di mana alat itu berdiri. Jadi akan mendapatkan langsung koordinat dari satelitnya. Dan jika sudah base-nya, klik set rover. Nah, untuk rovernya hampir sama pengaturannya. Untuk rovernya kali ini yang digunakan adalah yang saya number 0686 rover. Nah, untuk settingnya sama, di sini kita klik pada bagian icon setting. Nah, di sini setup rovernya, setup tipenya sebagai rover, dan elevation massnya kita bisa atur juga, di sini misal 15. Oke. Kemudian kita klik tanda panah kanan ini.
Nah, di sini modemnya kita pakai internal XDL micro karena kita menggunakan internal radio juga. Kemudian kita configure untuk radionya. Tipe radionya kita samakan tadi dengan pengaturan yang ada di base, yaitu channelnya 465.5. Nah, untuk roofer di sini sensitivity-nya kita pilih high. Jika tadi untuk base sensitivity-nya low, maka untuk roofer kita pilih yang high. Untuk modenya samakan, yaitu tadi transparency. Scramblingnya kita matikan, di off kan. Begitu juga dengan forward error correction-nya kita matikan. Powernya kita pilih yang tertinggi, yaitu 2 watt. Jika sudah, klik centang. Oke, kita tunggu sedang loading. Nah, jika sudah, kita klik centang lagi. Nah, jika sudah, kita klik connect pada pojok kanan bawah. Nah, jika antara base dan roofer sudah terkoneksi, maka di bagian informasi pada pojok kiri atas ini dia akan tertulis fix atau float. Apabila fix, dia berarti koneksi antara base dan roofernya sudah bagus, tapi apabila float, dia sudah terkoneksi, cuman koneksinya masih kurang bagus. Kemudian di sini untuk measure to kita pilih yang bottom, karena untuk roofernya kita letakkan atau kita pasang pada full. Untuk tingginya di sini adalah 2 meter. Untuk processingnya atau post processing recordingnya bisa dimatikan. Untuk kali ini kita matikan karena kita tidak menyimpan raw data. Dan klik next. Selanjutnya klik start now untuk memulai pengambilan data. Akan muncul tampilan seperti ini, klik OK. Berikut adalah bagian atau tampilan untuk pengambilan data. Di sini penomorannya bisa kita ganti, bisa dari nomor 1 atau nomor berapa, atau nomor 1, dan deskripsinya apa. Deskripsinya misal jalan. Kemudian tinggi alatnya 2 meter, bisa disesuaikan dengan ketinggian alat pada full. Dan untuk pengambilan data, klik point di sini. Klik point. Nah, kemudian klik accept pada bagian pojok kanan bawah. Deskripsinya jalan dan centang. Oke, dan kita hasilnya bisa dilihat di result. Nah, ini tadi poin nomor 1, kemudian koordinatnya Y-nya sekian, X-nya sekian, elevasi atau Z-nya sekian. Kemudian ini adalah untuk latitude longitude-nya. Kemudian solutionnya di sini adalah fix. Akurasinya bisa dilihat di sini, HRMS-nya 0,011 berarti 1 cm. PRMS-nya atau untuk akurasi ketinggian atau Z-nya adalah 0,018 yaitu 18 mili atau 1,8 cm. Dan di sini ada map, bagian map ini bisa kita lihat posisi titik roofernya di mana atau posisi titik nomornya tadi jalan di mana antara base dan roofer, bisa lihat di sini. Nah, sudah, kita kembali lagi ke input, tinggal kita ambil data-data yang lainnya lagi. Untuk poin dia akan otomatis berubah, tapi untuk deskripsi kita harus ganti secara sendiri. Kita klik lagi poin, kemudian accept, deskripsinya misal masih sama, klik lagi, dan seterusnya seperti itu. Oke, itu tadi adalah cara setting RTK mode dengan menggunakan internal radio pada GPS SP60 dengan menggunakan software Survey Pro. Untuk video ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.